Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Eropa Soccer Mania. Liverpool sukses membungkam Sparta Praha dengan skor telak 6-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang digelar di Anfield. Berkat hasil ini, Liverpool berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 11-2 setelah di laga leg pertama pekan lalu Liverpool menang dengan skor 5-1. Liverpool langsung tampil super agresif sejak awal. Hasilnya mereka sukses mencetak 4 gol hanya dalam rentang 7 menit, masing-masing lewat aksi Nunes. Kemudian gol kedua tercipta melalui gol dari Bobby Clark menit ke-8 dan 2 menit berselang Mohamed Salah ikut mencatatkan namanya di papan skor. Lalu 4 menit berselang giliran Cody Gakpo yang mencetak gol untuk Liverpool. Sparta cuma mampu memperkecil ketinggalan lewat gol yang dicetak Birmancevic di menit ke-42. Namun hanya 2 menit memasuki babak kedua, Liverpool semakin menjauh berkat gol Szoboszlai. Menit ke-55 Liverpool memperbesar keunggulan lewat gol kedua Gakpo. Pemain asal Belanda itu dengan cerdik membelokkan tembakan Harvey Elliott menggunakan tumitnya. Di match lain, Brighton mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang dihelat di Amex Stadium. Gol tunggal kemenangan Brighton atas Roma diciptakan oleh Danny Welbeck di babak pertama. Bagi Roma, hasil ini tetap membuat mereka berhak lolos ke perempat final berkat kemenangan agregat 4-1. Kemudian Bayer Leverkusen kembali membuat sensasi usai secara dramatis mengalahkan Karabakh dengan skor 3-2 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 di Bay Arena. Kedua tim bermain imbang 2-2 di laga leg pertama pekan lalu. Kedua tim pun sama-sama bermain terbuka sejak awal. Namun tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Karabakh mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan lebih dulu lewat gol yang dicetak Abdillah Zoubir. Namun petaka bagi Karabakh datang 4 menit berselang. Elvin Chavarkuliev diganjar kartu merah usai melanggar Jeremy Frimpong. Meski demikian, Karabakh yang kini bermain dengan 10 orang justru mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-67 lewat gol Juninho. Leverkusen yang musim ini sama sekali belum pernah kalah pun semakin tertekan. Dari sinilah mental juara Leverkusen mulai muncul. Tim asuhan Xabi Alonso mampu memperkecil ketinggalan lewat gol Frimpong di menit ke-72. Secara luar biasa, Leverkusen sukses mencetak 2 gol lewat aksi Patrick Schick di masa injury time. Leverkusen pun keluar sebagai pemenang dengan agregat 5-4. Di match berikutnya, Atalanta juga berhasil lolos ke perempat final Liga Eropa usai di leg kedua berhasil menang saat menjamu Sporting dengan skor akhir 2-1 yang membuat agregat menjadi 3-2. Tim tamu Sporting berhasil unggul duluan di babak pertama lewat gol dari Pedro Gonçalves. Namun di babak kedua, Atalanta pastikan kemenangan bermula dari gol Ademola Lookman, kemudian gol kedua mereka tercipta melalui Gianluca Scamacca pada menit ke-59. Lalu West Ham United lolos ke perempat final Liga Eropa usai di leg kedua membantai habis tim tamu Freiburg dengan skor telak 5-0 yang membuat agregat menjadi 5-1. Lucas Paqueta mencetak gol cepat untuk membuat West Ham unggul pada menit ke-9. Kemudian gol kedua West Ham tercipta menit ke-32 kali ini melalui Jarrod Bowen. Di babak kedua mereka menambah 3 gol lagi bermula dari Aaron Cresswell menit ke-51 dan brace yang dicetak Mohamed Kudus ketika laga memasuki menit ke-77. Kemudian 1 gol lainnya dicetak sang pemain pada menit ke-85. Di match lain, Marseille lolos ke perempat final Liga Eropa meskipun di leg kedua saat bertandang ke markas Villarreal kalah dengan skor 3-1. Marseille menang dengan agregat 3-5. Villarreal yang tertinggal 4 gol di leg pertama langsung ngebut. Mereka mencetak gol pembuka via Etienne Capo. Kemudian di babak kedua, Alexander Sørloth berhasil menipiskan agregat menjadi 2-4. Bahkan mereka berhasil mencetak gol ketiga ke gawang Marseille via Yerson Mosquera menit ke-85. Namun di penghujung laga, Marseille sukses mengubur usaha Villarreal dengan mencetak 1 gol melalui Jonathan Klaus.
Kemudian AC Milan sukses mengandaskan Slavia Praha dengan skor 3-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang digelar di Fortuna Arena. Laga baru berjalan 5 menit, Mike Maignan mengalami cedera. Setelah sempat memaksa tetap bermain, kiper asal Prancis itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-21. Sebelum momen pergantian kiper Milan, Slavia Praha harus kehilangan sang kapten, Thomas Holst yang diganjar kartu merah akibat pelanggaran berbahaya terhadap David Calabria. Keunggulan jumlah pemain pun dimanfaatkan Milan untuk mencetak 2 gol dalam rentang 3 menit. Usai Pulisic membuka skor pada menit ke-33, giliran Loftus-Cheek yang masuk daftar pencetak gol 3 menit berselang. Milan mampu menambah keunggulan pada menit ke-6 masa injury time babak pertama lewat tembakan keras Leao dari luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Milan mengundurkan tekanan mereka. Justru Slavia yang mampu memperkecil ketinggalan berkat gol Jurasek. Berkat hasil ini, Milan berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 7-3 setelah di laga leg pertama pekan lalu Milan menang dengan skor 4-2. Masih dari Liga Eropa, Benfica juga pastikan 1 tiket ke perempat final usai menang tipis pada leg kedua di markas Rangers dengan skor 0-1 yang membuat agregat menjadi 2-3. Gol tunggal kemenangan Benfica tercipta melalui Rafa Silva ketika laga memasuki menit ke-66. Lengkap sudah 8 tim yang berhasil melaju ke perempat final Liga Eropa. Italia menjadi negara paling dominan sejauh ini dengan mengirim 3 wakil. Kita beralih ke Conference League Soccer Mania. Fenerbahce berhasil lolos ke perempat final meskipun di leg kedua menelan kekalahan dari tim tamu Union Saint-Gilloise dengan skor 0-1. Fenerbahce menang dengan agregat 3-1. Union Saint-Gilloise hanya mampu menipiskan jarak sekali melalui Mathias Rasmussen menit ke-68. Di match lain, Fiorentina juga pastikan 1 tiket ke perempat final Conference League usai bermain imbang di leg kedua saat menjamu Maccabi Haifa dengan skor 1-1 yang membuat agregat menjadi 5-4. Antonin Barak memperlebar keunggulan agregat Fiorentina menjadi 5-3 pada menit ke-59. Maccabi Haifa hanya mampu membalas sekali saja melalui gol Anan Kalaili menit ke-88. Klub Premier League Arsenal membuat pengumuman penting. Mereka memastikan bahwa Ben White resmi menaikkan kontrak baru di tim mereka. Kesepakatan barunya akan berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi dan merupakan bagian dari upaya Arsenal untuk mengikat para pemain penting mereka. Masih kabar dari Ben White, dirinya menolak memperkuat timnas Inggris. Manajer Inggris Gareth Southgate mengaku tak tahu apa alasan bek Arsenal itu. Penolakan itu diketahui Southgate via Direktur Keolahragaan Arsenal, Edu, untuk uji coba melawan Brazil dan Belgia. Sejumlah rumor mengatakan bahwa White punya masalah dengan asisten manajer Inggris Steve Holland. Dalam pemanggilan ini, Gareth Southgate tak memanggil gelandang muda Manchester United yang sedang naik daun, Kobbie Mainoo. Ia justru memanggil ex-kapten Liverpool yang kini bermain di Ajax Amsterdam, Jordan Henderson. Dan sebagai pengganti Ben White, ia memanggil lagi Joe Gomez yang terakhir dipanggil ke skuad The Three Lions pada November 2020 silam. Striker Brentford, Ivan Toney juga dipanggil lagi. Ia sebelumnya absen lama karena menjalani skorsing. Berikut daftar lengkapnya. Federasi Sepak Bola Maroko baru saja mengumumkan daftar pemain timnas Maroko untuk 2 laga FIFA Matchday edisi Maret 2024. Regragui tetap memanggil nama-nama lawas yang sudah jadi pilar sejak Piala Dunia 2022 lalu. Namun Regragui memberi sedikit kejutan pada daftar pemain pilihannya. Regragui memanggil 2 pemain dari Real Madrid yakni Youssef Lekhedim dan Brahim Diaz. Paris Saint-Germain dikabarkan sudah mulai berburu pengganti Kylian Mbappe. Marcus Rashford, salah satu yang dibidik, sudah disiapkan uang tebusan. BBC mengabarkan bahwa PSG sudah menyiapkan uang senilai 80 juta pound sterling atau setara 1,59 triliun rupiah untuk menebus Rashford. PSG juga sudah menyiapkan gaji senilai 500 ribu pound sterling tiap pekan. Inter Miami mesti membayar kemenangannya atas Nashville SC. Lionel Messi mengalami cedera sehingga harus absen di laga Inter Miami berikutnya.
Usai pertandingan, pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino, mengungkapkan bahwa Lionel Messi mengalami cedera di posterior kaki kanannya. Manchester United dikabarkan telah menetapkan harga sebesar 43 juta pounds untuk Mason Greenwood, di mana sang penyerang diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford secara permanen pada bursa transfer musim panas. Barcelona dan Atletico Madrid disebut-sebut sebagai klub yang tertarik dengan sang penyerang yang memiliki kontrak dengan klub induknya hingga musim panas 2025. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!